Ini semua adalah Indonesia, ini semua adalah satu bangsa, ini semua adalah satu negara. Karena itu saya datang memenuhi undangan. Ini adalah menjenguk saudara sebangsa, bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Rapor Pak Anies selama 5 tahun penilaian fraksi PD Perjuangan nilainya merah. Berpijak dari 23 janji kampanye yang disampaikan kepada publik Jakarta dan itu masuk dalam RPJMD, Perdanya Pemprov DKI Jakarta bersama eksekutif. Artinya panduan kerja Pak Anies selama 5 tahun adalah RPJMD. Janji kampanye gubernur itu dituangkan dalam bentuk perda. Perda itu peraturan daerah, namanya RPJMD. Yang buat tuh bukan gubernur sendiri. Gubernurnya sendiri, anggota DPRD-nya banyak. Artinya kewajiban untuk kemudian bersinergi, kemudian mengawal RPJMD itu tidak sepenuhnya ada di gubernur, tetapi juga ada di anggota DPRD ini yang mungkin kurang disadari oleh kawan-kawan di DPRD. Jangan melempar kepada Dewan ketika kami melakukan penilaian. Jadi ketika kami melakukan penilaian berdasarkan objektivitas yang kami lakukan bersama-sama seluruh anggota fraksi selama 5 tahun Pak Anies memimpin Jakarta. Walaupun kami sadar betul bahwa selama 5 tahun itu ada 2 tahun yang terkendala akibat COVID-19. Saya kira memang untuk menilai kinerja Pak Anies Baswedan mesti hati-hati ya. Karena banyak variabel yang sebenarnya cukup sensitif yang bisa memantik keriuhan-keriuhan yang tidak berkesudahan. Misalnya teman-teman PDIP itu memberikan raport merah kepada Pak Anies. Ya, tentu kita berharap ke depan Bang Bestari misalnya dan teman-teman pendukung Pak Anies yang lain membuat buku putih soal apa saja yang sebenarnya sudah diberikan dan dikerjakan oleh Pak Anies. Jadi baca pres Nasdem, Anies Baswedan beberkan lebih sibuk untuk hal ini. Memang kelihatannya yang keliling. Anies Baswedan kini tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini dirinya pun sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Setelah menjabat selama 5 tahun di periode 2017 sampai 2022 kemarin, Anies rupanya sudah memiliki kesibukan sendiri selama 2 bulan ini. Anies membeberkan bahwa ia kini lebih fokus bersama dengan keluarganya dan melakukan banyak pertemuan. Akibat kesibukannya dulu sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku perayaan Tahun Baru 2023 kali ini menjadi momen pertama berkumpul dengan keluarga setelah sekian lama. Anies lalu menjelaskan bahwa biasanya saat Tahun Baru selalu mengantisipasi dan melakukan inspeksi keliling hingga memastikan sisa perayaan tuntas dibersihkan. Lantas, dia pun mengungkapkan kegembiraannya kini akhirnya bisa memiliki waktu bersama keluarga. Meskipun kegiatan kesehariannya kini terlihat lebih banyak berkeliling Indonesia, namun Anies memastikan bahwa ia selalu bersama keluarga tanpa ada dokumentasi. Target hat-trick PDIP dan wacana tunda pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum RI sudah menetapkan 18 partai politik peserta pemilu 2024. Lengkap dengan nomor urutannya. Partai Umat ditetapkan terakhir Jumat 30 Desember 2022. Penetapan tersebut menandakan gong pertarungan untuk berebut suara rakyat pada hajatan politik 5 tahunan di tanah air ditabuh. Dari 18 parpol yang ditetapkan akan berlaga di pemilu 2024. 9 parpol diantaranya adalah parpol parlemen yang sudah kenyang asam garam pertarungan di pemilu. Sisanya 8 parpol non-parlemen yang minim pengalaman, bahkan ada yang masuk kategori parpol pendatang baru. Meskipun coblosan pemilu masih 409 hari lagi, parpol peserta pemilu sudah hitung-hitung peluang. PDIP salah satunya yang ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu 2024 sudah hitung-hitungan jadi juara lagi. Partai besutan Ketum Megawati Soekarno Putri ini punya cita-cita dan menarget membuat hat-trick di 2024 mendatang. Target hat-trick PDIP yang membuat merinding partai pesaingnya ini bukan tanpa alasan. Sesungguhnya pertahanan sah-sah saja. Selain pengalaman dalam pemilu, PDIP merupakan partai yang membekukan kemenangan lengkap di pemilu 2024 dan pemilu 2019.
tidak hanya memenangkan pemilu legislatif, si Moncong Putih juga memenangkan Pilpres dengan sosok fenomenal Joko Widodo. Jokowi yang diusung PDIP sejak menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta ini sukses naik tahta Presiden RI pada periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Bicara peluang, PDIP juga punya modal besar dengan menguasai kursi parlemen dan kursi kepala daerah di 34 provinsi. Optimisme kader Banteng juga memuncak menghadap pemilu 2024, yakni dengan adanya berbagai hasil survei yang menempatkan mereka di posisi teratas dalam elektabilitas untuk mendapatkan pilihan masyarakat. Untuk di Bali, selain menguasai kursi DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, PDIP menguasai kursi gubernur, bupati dan wali kota. Dari 9 kursi kepala daerah di Bali, hanya 1 kabupaten saja tidak dikuasai PDIP, yakni di Kabupaten Jembrana, sebuah modal yang luar biasa untuk membuat Bali mental di pemilu 2024. Namanya target dan optimisme, ya sah-sah saja. Semuanya harus dibuktikan ketika coblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pileg dan Pilpres setali 3 uang. Ada tudingan bahwa PDIP diuntungkan di Pileg 2014 dan Pileg 2019, yakni ketika mereka punya sosok capres yang diusung. Sebutan karenanya Jokowi efek atau efek ekor jas. Namun teori ini akan terjadi di pemilu 2024. Belum pasti apakah efek ekor jas itu akan terjadi. Kata-kata sindiran itu muncul dari kader partai papan atas di Bali dalam acara ngobrol santai dengan sesama rekan wakil rakyat di gedung DPRD Bali belum lama ini. Untuk menghadang laju PDIP, parpol pesaing memang harus adu jitu, pasang strategi untuk mencapai kemenangan pemilu 2024. Memasang caleg yang mumpuni bukan sekedar atau asal comot orang untuk memenuhi daftar nama, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalegan. Menjadi tantangan tersendiri bagi parpol. Parpol tidak boleh alergi untuk menjagokan perempuan, walaupun dalam internal parpol itu sendiri tetap ada persaingan karena caleg pria yang tidak mau dikalahkan. Kemudian parpol juga ditantang mengkonsolidasi kekuatan partai, menyiapkan saksi yang akan mengawal suara di TPS, hingga menyiapkan diri dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi modal penting dalam adu strategi untuk memenangkan pemilu 2024. Dalam pemilu nanti tidak cukup hanya otak dan orang. Lebih dari itu, ongkos menjadi sangat penting dalam duel pemilu 2024 nanti. Ingat, saat ini perekonomian baru pulih. Para caleg pada musim pemilu ini masih dalam suasana lesu darah karena 2 tahun pandemi COVID-19. Merogoh kocek dalam-dalamnya tentunya dalam musim pemilu ini. Menakar pertarungan 2024, partai-partai baru sepertinya tidak mau dikalahkan dengan partai parlemen atau parpol incumbent yang sudah pengalaman bertarung di pemilu. Mereka optimis seperti siap untuk mengembalikan keadaan, menjukalkan sang pertahanan yang berjaya di pemilu 2019. Sementara Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, Nasdem adalah parpol parlemen yang punya ambisi menempel ketat sang pertahanan PDIP. Di balik wacana dan target hat-trick, PDIP adu duel parpol di pemilu 2024.